Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya buat teman-teman semuanya. Di belakang saya ini ada sebuah proses dari sistem pengecasan di aki mobil yang berkapasitas besar. Dan di sini ada beberapa proses yang saya lakukan untuk memaksimalkan arus penyimpanannya. Oke, menggunakan tambahan alat ini. Simak terus, semoga bermanfaat. Oke, ini. Terima kasih atas support dan dukungannya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Oke. Oke, teman-teman. Ini adalah cas yang saya gunakan dan beberapa indikator dari alat ini. Saya menggunakan dua buah cas ini secara bersamaan. Dan di sini ada indikator dari ampere meter. Ini ada LED merah dan hijau. Ini untuk mengetahui dari voltase saat pengecasan. Oke, 15,5 volt. Dan di sini saya masih menggunakan kiprok motor dan beberapa tambahan dari alatnya, diode dan beberapa komponen lainnya. Oke teman-teman, di sini saya melakukan pengecasan dari sebuah aki mobil yang kemarin sudah saya upload, dan kemarin hasilnya itu belum maksimal atau belum mendekati full, belum mendekati hasil yang sangat besar dari indikator di sini, di plastiknya ini, indikator kacanya ini dari kontrolnya. Oke, untuk indikatornya di sini ada berapa. Jika teman-teman mempunyai dari sebuah kendaraan roda 4 atau mobil baik bensin maupun diesel, ini sama indikatornya. Ini warna merah, ini untuk menambahkan air aki, dan warna putih ini kurang setrum, dan warna biru ini bagus. Dan untuk kemarin dari aki ini tergolong sangat ngedrop sekali, dan ini tidak ada arus sama sekali teman-teman. Di video sebelumnya ini di indikatornya kemarin berwarna putih. Jika teman-teman menyimak video sebelumnya, dan sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ini berwarna biru, seperti ini, biru. Oke, warna biru seperti ini. Ini sudah bagus dan sudah berhasil kita perbaiki. Dan saya melakukan pengecasan atau perbaikan ini sekitar sangat lama sekali teman. Oke, ini sekitar 48 jam atau 2 hari nonstop. Ini saya lepas kemarin karena malam tidak ada yang mengontrol, jadi ini saya pagi saya cas kembali, dan voltasenya seperti ini, 15,5 volt dari indikator voltnya. Dan untuk hasil dari pengecasan ini akinya sangat, untuk fisiknya
Bisa lihat teman-teman, ini sangat kurang menyenangkan sekali dari bentuk fisiknya, tapi tidak masalah, yang penting hasil di dalamnya, yang penting pelajaran di dalamnya itu masih bagus, tidak bermasalah. Kita tidak melihat dari bentuk fisiknya dari sebuah aki, tapi yang kita butuhkan adalah di dalam pelajarnya. Dan untuk hasilnya, untuk di bodi plastiknya ini, di bagian sini ini masih dingin walaupun diberi voltase yang melebihi dari standar sebuah pengecasan aki 12 volt yang normalnya itu 14,5 volt, dan ini saya beri beban 15,5 volt. Ini masih tetap aman dan tidak terjadi masalah. Oke, seperti itu ciri-ciri dari sebuah aki yang saat kita lakukan perbaikan itu berhasil. Oke teman-teman, kita lihat di dalamnya sini, di lubang dari sel akinya kita bisa mengecek tanda-tandanya saat proses ini. Seperti ini saat diberi beban sekitar 15,5 volt. Jadi daya uapnya atau penguapan dari di dalam selnya itu sangat cepat sekali atau tergolong banyak dari gelembung di cairan akinya. Tapi ini sel akinya masih dingin, tidak panas. Di sini saya akan coba melepas dari indikatornya ini. Apa isi di dalamnya, bos? Karena saya belum mengetahui secara pasti dari dalamnya. Oke, saya lepas dulu. Untuk indikatornya seperti ini, kita bisa lihat. Bentar, saya bersihkan dulu. Oke, saya bersihkan dulu. Untuk kontrol atau indikator mengetahui sebuah kondisi aki, ini dari aki 12 volt 50 Ah seperti ini. Ini ada bola atau plastik bulat warna biru dan warna merah. Ini kurang tahu dari bahan apa. Jadi alat ini berfungsi, kita bisa lihat di sini saat kita gerak-gerakkan seperti ini, karena ini bereaksi dengan cairan aki, yang apabila cairan akinya itu strumnya banyak, yang biru atau bola biru ini terangkat ke atas, sehingga nanti saat kita lihat itu warnanya biru. Ini warna merah.
Di indikatornya tadi, jika warna merah itu cairan akinya kurang, atau bisa kita lihat seperti ini. Jadi saat warna merah ini tidak ada cairan aki dan bolanya ini terus turun. Oke, seperti itu. Terus turun, jadi seperti ini warnanya menjadi merah. Dan jika di saat beri cairan aki, cairannya itu full, air akinya full, ini menjadi warna biru dan terangkat seperti ini. Oke, kita bisa lihat apakah biru. Oke, ini belum biru, ini masih putih karena tidak ada setrum di mana, di ujungnya sini tidak ada cairan aki yang mengandung arus saat alat ini kita lihat. Oke, seperti itu teman-teman tentang indikator di aki basah seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang indikator dari sebuah aki basah. Oke, indikator dari sebuah aki basah maupun aki kering jenis seperti ini yang bersisi besar, ini kebanyakan ada indikator atau kontrol 3 warna seperti ini, 1, 2, 3, merah, putih, dan biru. Untuk birunya sangat bagus. Oke teman-teman, dan di sini ada sebuah alat, ini bikinan saya sendiri. Di dalamnya ada kumparannya atau induktor seperti ini. Ini biasanya kalau di internet itu namanya desulfator. Teman-teman bisa mencari atau melihat dari rangkaian maupun fungsi desulfator. Desulfator adalah alat untuk menaikkan voltase dengan cara menaikkan voltase 12 volt dari voltase akinya, kemudian dinaikkan oleh kumparan ini dan dikontrol oleh rangkaian elektronik, kemudian dinaikkan dari voltase 12 volt sekitaran 60 volt. Jadi kumparan ini menghasilkan induksi 60 volt, sekitar 60 volt, kemudian dikembalikan lagi ke akinya lagi, jadi muter seperti itu. Dan alat ini berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi kotoran yang ada di dalam plat zelnya yang menghalangi arus itu menyimpan atau arus itu naik. Jadi saat ada kotoran atau kerak di dalam zelnya itu terhambat, sehingga proses dari sebuah pengisian atau pengecasan aki tidak berjalan seperti semestinya atau sangat lambat, bahkan tidak bisa menyimpan arus dikarenakan kerak yang menutupi itu sangat banyak atau keras, sehingga kita perlu merontokkan atau melunturkan dari lapisan tersebut. Itu adalah fungsi desulfator. Dan di sini saya akan membuka alatnya. Sebentar bos. Oke, seperti ini alatnya teman. Agak cabut guys. Oke, seperti ini menimbulkan induksi atau tegangan. Ini kalau teman-teman melihat di rangkaian ini menggunakan alat sederhana atau komponen sederhana, yaitu IC 555, IC N555 ini.
Oke, 555. Ini di rangkaian dasarnya sudah banyak di video lain, dan di sini saya kasih sekring sekitaran 1 ampere sebagai pengaman, dan di sini ada induktornya. Dan alat ini bekerja seperti ini. Saat kita lepas, kita hubungkan, itu timbul percikan. Oke, bisa dilihat. Ini adalah bukti bahwa voltase di alatnya ini lumayan, atau sekitaran 60 volt. Oke, saya dekatkan dulu. Ini bisa teman-teman lihat. Oke, ini. Dan ini menimbulkan bunyi seperti ini. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang perbaikan sebuah aki di bidang bidang otomotif dan sistem pengisian. Lebih mudahnya seperti itu, teman-teman. Saya namakan seperti itu. Oke, kita akan coba off-kan dulu yang satu ini, tes yang satu ini, dan alat desulfatornya ini masih bekerja. Kita lihat reaksi dari jarum indikator arusnya atau jarum ampernya. Ini ada pergerakan sedikit saat alatnya ini bekerja. Oke, indikatornya ini bergerak sedikit. Karena alat ini bekerja sangat sedikit sekali, di sekitaran 0,1 ampere atau 100 miliampere. Jadi sangat kecil sekali sistem kerjanya. Oke, seperti itu teman-teman, dari alat desulfator ini bekerja. Di sini saya akan mengetes hasilnya. Untuk kemarin itu sekitaran 160 cca atau arus yang dikeluarkan saat di starter pertama itu 160 cca. Untuk kendaraan roda 4 itu tidak berfungsi atau tidak kuat untuk melakukan sebuah proses starter di kendaraannya. Kita akan off-kan dulu alatnya dan kita tes berapa nilai dari kapasitas cca di aki ini. Aki 12 volt 50 Ah. Kita off-kan dulu semuanya. Oke, saya pasang alatnya, baterai desulfator. Oke, digital baterai analyzer 12 volt. Kita lihat prosesnya. Ini untuk aki ini kondisinya atau masalahnya itu motornya, mobilnya atau kendaraannya itu gak pernah dipakai. Oke, kita tes. Oke, kita tes ke 300. Tes. Oke, 13,5 volt. Kita lihat, alhamdulillah hasilnya. Oke, untuk aki ini cca nya kemarin itu 160 volt, maaf, cca nya 160 cca.
Dan di sini kemarin saya tes di 300 cca dan sekarang hasilnya 244 cca, atau sudah naik sekitar 20%. Kemarin cuma 60%, sekarang sudah 90%, teman. Oke, seperti itu. Dan ini berfungsi dari alat yang saya gunakan, desulfator. Oke, ini berfungsi sudah dapat meningkatkan kapasitas dari aki ini supaya besar dan normal kembali. Oke, terima kasih supportnya teman-teman, buat teman-teman semuanya. Jadi intinya untuk proses dari sebuah perbaikan aki yang seperti ini karena gak pernah dipakai dan ngedrop sekali, bahkan voltasenya itu separuh dari standarnya, sekitaran 6 volt. Di sini saya melakukan proses, jadi kita cas sambil kita pasang alat desulfator. Itu bisa kita lakukan hingga beberapa jam. Kita bisa melihat kondisinya sambil kita mengecek dari arus atau tegangan yang dihasilkan apakah naik. Dan ini memerlukan proses yang lama, teman, untuk proses seperti ini. Dan untuk desulfator ini teman-teman sudah banyak di all shop mengenai alat ini dan cara pembuatannya maupun sudah jadi, tinggal kita untuk membelinya. Jadi alat ini bisa berfungsi atau bisa menaikkan daya simpan di aki yang lama tidak digunakan, karena tentunya di dalam pelajarnya ini banyak sekali kotoran maupun kerak yang tersimpan atau menempel di dalam pelajarnya ini, sehingga dengan bantuan dan alat cas yang kita gunakan, untuk alat casnya teman-teman bisa menggunakan alat cas apa saja, yang penting 12 volt dan pakai desulfator. Ini ada beberapa contoh dari desulfator. Oke, untuk desulfator ada yang seperti ini yang sederhana yang tadi saya pakai. Untuk yang ini agak mahal, teman. Oke, seperti ini. Yang seperti ini saya pernah lihat, ini sangat terjangkau dan harganya itu tidak terlalu mahal, seperti itu intinya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan di video ini bisa ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.